Good morning everyone, how are you today? Ya, saya harap semuanya sih dalam keadaan sehat, apalagi pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sultan Salim. Saya kuliah di Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta dan saya jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan. Apa sih bahan tambahan pangan itu? Penting nggak sih buat kita? Penting nggak? Nggak tahu, enggak kali. Ya jelas penting banget lah. Setiap hari kita makan, setiap hari kita minum. Berapa banyak bakteri yang kita konsumsi dan bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh kita kalau kita nggak aware masalah ini. Menurut Siagian tahun 2002, bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Penggunaan bahan tambahan pangan dalam produk pangan yang tidak mempunyai resiko kesehatan dapat dibenarkan karena hal tersebut lazim untuk digunakan. Apa sih fungsi BTP itu sendiri? Nggak tahu. Buat makanan jadi enak aja kali. Hampir benar. Selain menambah cita rasa, banyak banget kegunaan bahan tambahan pangan itu. Oke, jadi fungsi bahan tambahan pangan yang pertama adalah meningkatkan nilai gizi makanan. Jadi dengan adanya bahan tambahan pangan diharapkan makanan tersebut bertambah nilai gizinya. Contohnya apa sih? Pertama, yodium yang diberikan ke dalam garam dapur agar masyarakat Indonesia tidak mengidap penyakit gondongan. Terus vitamin D ke dalam susu, vitamin C ke dalam minuman siap saji, dan vitamin A ke dalam mentega. Yang kedua adalah memperpanjang umur simpan. Contohnya apa? Asam sorbat. Asam sorbat ditambahkan ke dalam keju, roti, kue seperti kue bolu dan kue brownies. Selanjutnya asam benzoat ditambahkan ke dalam soft drink, minuman berkarbonasi, dan saus serta kecap. Fungsinya yang ketiga yaitu memperbaiki nilai estetika dan sensori makanan. Contohnya pewarna yang ditambahkan ke dalam sirup agar sirupnya lebih kelihatan merah, lebih jernih gitu kan. Terus ke dalam saus cabai agar lebih menggiurkan gitu kan, lebih excited lagi kita makan dengan saus. Dan selanjutnya adalah produk-produk seperti permen lollipop. Oke, slide selanjutnya adalah penggolongan BTP atau bahan tambahan pangan. Jadi bukan PNS aja ya yang punya golongan, tapi bahan tambahan pangan juga ada golongannya. Oke, check it out. Menurut Permenkes RI nomor 33 tahun 2012, revisi dari Permenkes RI nomor 722 tahun 1988 tentang bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan itu sendiri dibagi menjadi 27 golongan. Apa aja tuh? Oke, di sini ada anti buih, anti kempal, antioksidan, bahan pengkarbonasi, garam pengemulsi, gas untuk kemasan, humektan, pelapis, pemanis, pembawa, pembentuk gel, pembuih, pengatur keasaman, pengawet, pengembang, pengemulsi, pengental, pengeras, penguat rasa, peningkat volume, penstabil, retensi warna, perisa, perlakuan tepung, pewarna, propelan, dan sekuestran. Intinya banyak. BTP apa yang sering digunakan atau lebih dominan pada produk perikanan? Itu pengawet. Produk perikanan itu sangat rentan terhadap penurunan mutu dan harus menggunakan freezer kemana-mana. Jadi ribet kan kita kalau bawa freezer kemana-mana. Jadi BTP yang sering digunakan selain pengenyal, pewarna, dan menambah cita rasa, yang lebih dominan itu adalah pengawet. Langsung cek aja. Berikut contoh pengawet alami. Ada rempah-rempah kayak jahe, cengkeh, kunyit, dan kayu manis. Terus selanjutnya adalah chitosan. Chitosan ini produk dari tulang hewan laut atau limbah kulit udang yang dapat menghambat proses pertumbuhan mikroorganisme sebagai pengganti formalin. Yang pastinya aman. Oke, next, garam. Sering kita temui ya di dapur, ibu kita lagi masak, terus pasti naruh yang namanya garam. Dan ternyata garam ini menyebabkan sel-sel mikroorganisme mati karena terdehidrasi serta menghambat reaksi autolisis dan membunuh bakteri pada pangan. Yang pastinya aman. Oke, selanjutnya adalah pengawet buatan. Bisa kita lihat di sini ada sodium benzoat, asam benzoat, asam laktat. Coklat panas, menyelesaikan puzzle, bermain permainan papan, minum teh panas.
Ya, semuanya dapat kita temui di toko kue dan toko kimia yang sesuai dosis pangan. Selanjutnya, gini, semua yang kita lakukan pasti ada dampaknya, seperti hukum aksi dan reaksi. Contohnya kita mukul teman kita nih. Kita mukulin namanya aksi, dan teman kita merasakan sakit itu namanya reaksi. Begitu pula dengan mengonsumsi bahan tambahan pangan secara berlebihan dan tidak aman. Jadi bahan tambahan pangan apa saja yang berbahaya apabila dikonsumsi secara berlebihan? Ada residu obat hewan dalam makanan manusia. Kedua, zat anabolik. Ketiga, antibiotik secara berlebihan. Keempat, zat karsinogenik. Kelima, siklamat atau pemanis buatan. Keenam, nitrat dan nitrit itu pengawet. Ketujuh, BHA atau butil hidroksianisol dan BHT butil hidroksitoluena. Kedelapan itu ada tatrazin atau pewarna buatan yang berbahaya. Kesembilan itu ada sulfur dioksida. Dan yang terakhir ada monosodium glutamat atau MSG yang sering kita temui sebagai penyedap rasa ya. Apabila terlalu berlebihan juga sangat berbahaya. Apa sih dampak kalau kita mengkonsumsi bahan tambahan pangan secara berlebihan? Yang pertama mual, kedua pusing, ketiga sakit pada organ pencernaan, keempat kanker, bukan kantong kering ya. Kanker itu efek jangka panjang. Kelima itu gagal ginjal. Keenam diabetes, ketujuh kerusakan pada sel otak, dan kedelapan lebih parahnya dapat menyebabkan kematian. Oke guys, makasih yang udah nonton video ini. Sorry kalau ada salah-salah kata. Sedikit penjelasan tadi mengenai bahan tambahan pangan. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa cek sendiri di jurnal-jurnal, buku, Google Scholarship, dan sebagainya, atau nanya-nanya ke dosen kalian yang lebih paham tentang bahan tambahan pangan. Ada sedikit quotes dari saya. Apa yang kita makan, itulah energi yang kita hasilkan. Tetap jaga kesehatan, stay at home. Bye-bye.